Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan presentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 5. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Kavar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, berdasarkan teks tersebut, kalian isilah peta pikiran berikut ini. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat kita jabarkan menjadi beberapa pertanyaan. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana.
Berikut ini penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, apa sajakah makna proklamasi kemerdekaan tersebut? Makna yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Makna yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan makna yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Jawabannya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa dan meyakini bahwa kemerdekaan yang diterima adalah berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Menaikkan martabat bangsa Indonesia. Awal perjuangan baru sebagai akhir penjajahan. Sebagai tonggak sejarah dan lahirnya negara bangsa Indonesia. Sebagai titik tolak untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajah, sehingga rakyat dapat hidup lebih sejahtera. Mulainya berlakunya konstitusi dan hukum di Indonesia. Pembangkit semangat persamaan derajat dengan bangsa lainnya. Puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan pernyataan de facto bahwa proklamasi telah didengarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang cara tumbuhan beradaptasi. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai?
Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Ciri khusus bunga teratai. 1. Mempunyai batang berongga berisi udara. Agar dapat terapung di air dan keluar masuk CO2 pada proses asimilasi atau fotosintesis. Yang kedua, mempunyai daun yang lebar dan tipis, gunanya untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, daunnya memiliki lapisan pembersih, yaitu untuk membersihkan daun dari kotoran. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi kita dapat buat peta pikiran dari bunga teratai. Berikut ini peta pikirannya. Nah, anak-anakku, demikianlah materi video pembelajaran hari ini dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.